Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambutnya lebat, jingkrak, minta pemotongan cepak pada bagian atas, tidak terlalu pendek. Langsung saja kita gunakan cut nomor 2 close. Seperti biasa, pada langkah pertama kita buat baseline, pembatas antara rambut pada bagian atas dengan rambut bagian bawah. Untuk cut nomor 2 close di sini sangat efektif untuk memberikan efek yang tegak lurus. Biasa ya. Namun pada nantinya customer saya ini untuk pada bagian atas samping tidak minta flat top. Dia minta Berarti pinggir kok biasa melengkung. kuping. Jadi ini Kak, nanti nih. tutorialnya sedikit lama, Oh, single kuping kira-kira 25 menit atau 24 menit itu aslinya. Namun ada beberapa yang saya potong karena tidak tampak videonya atau buram karena di saat meletakkan HP. Jadi ini nanti tutorialnya sangat detail, sangat akurat, dan teman-teman bisa menirukan cara ini. Disimak saja, jangan sampai di skip. Bagi pemula, bagi Anda semuanya yang sedang belajar memangkas rambut atau memangkas model cepak. Terus setelah itu ya, setelah kita gunakan cut nomor 2 tadi, lanjut kita gunakan trimmer. Bebas sahabat, bisa buat pola garis bisa, atau langsung dari bawah seperti saya ini juga bisa. Jadi ini sangat cocok kalau kita potong sangat tipis atau sangat pendek, karena juga bentuk wajahnya, kulitnya, postur orangnya sangat sesuai kalau kita buat tipis sekali pada bagian bawah samping, kanan kiri maupun belakang. Jadi ngomong-ngomong, untuk pemotongan pakai trimmer ini bebas ya sahabat. Jadi kita bisa menggunakan insting kita atau kira-kira kita. Namun di sini saya menggunakan kira-kira ukuran 2 jari ya. atau 2 jari sedikit. Terus kita cek mana yang rambut yang masih sisa, kita bersihkan. Setelah itu kita gunakan cut nomor 1 tuas tutup dulu, dan pemotongannya sedikit agak panjang ya. Biasanya kan saya menggunakan ukuran 1 cm atau 1 jari. Di sini 1 jari lebih sedikit karena bentuk wajahnya juga sedikit lonjong, namun tidak lancip pada bagian bawah. Jadi ini lonjong menyerupai kotak. Kalaupun pemotongan tentara atau militer itu sangat cocok bagi postur wajah, tubuh maupun rambut pada customer saya ini. Setelah itu ya, tadi kita open, kita sambungkan antara gradasi dari nomor 2 dengan cut nomor 1 tadi. Jadi kalau kita menggunakan cut 1,5, bagi sahabat yang mungkin sudah terbiasa, itu juga nggak apa-apa. Jadi tekniknya langsung saja kita tarik menuju ke atas. Kita tidak usah menggunakan cut nomor 2. Tapi biasanya kalau kita belum terbiasa maupun belum lentur tangan kita, maka itu nanti efeknya juga kurang maksimal ya. Jadi itu menurut saya pada bagian atas atau baseline-nya. Setelah itu kita gunakan kosong
atau zero close. Kita potong sedikit saja, kira-kira ukuran 1 putung rokok. Lalu kita buka tuasnya, kita samarkan, kita sambungkan antara yang tadi, yang satu dengan yang pakai trimmer. Jadi bagi sahabat yang mungkin melihat tutorial dari beberapa teman kita, mungkin caranya juga beda, sahabat bisa mencobanya dengan cara ini. Barangkali cara ini bisa lebih membantu kecepatan, akurasinya, juga hasilnya, supaya atau mudah-mudahan bisa menjadi rujukan, bisa menjadi motivasi atau ya tadi rujukan bagi sahabat yang kebetulan ada customer minta pemotongan cepak atau flat top juga bisa. Ya terkadang kita sebagai tukang pangkas itu terkadang ya nggak semua. Biasanya yang pemula itu kesulitan ketika ada customer yang minta pemotongan cepak atau flat top atau cepak tentara, itu terkadang kesulitan. Terkadang biasanya durasinya sampai setengah jam lebih atau sampai 1 jam biasanya. Jadi itu juga sama seperti saya dulu ya. Saya dulu juga begitu. Namun kalau sudah tahu metodenya, insya Allah akan lebih mudah. Jadi di sini ada tengkukan tengkorak ya, ditambah dengan kulit yang tebal, yang berlemak. Jadi sahabat bisa menggunakan insting, bisa menggunakan kira-kira kita tempelkan, mana yang masih kurang rata kita ratakan dengan cara langsung kita tarik menuju ke atas. Kita cek apakah sudah tegak lurus, itu sangat penting sekali. Dan saya terus tekankan kepada sahabat bagian samping kanan kiri usahakan tegak lurus, jangan sampai ada yang masih menonjol. Karena biasanya customer kita kalau pulang ke rumah ya biasanya akan melihat rambut pada bagian samping maupun bagian depan. Kalau perlu kita bersihkan dengan kuas yang agak kasar ya, untuk menghilangkan rambut yang masih tersisa, untuk mengecek lagi apakah masih ada rambut atau sisa rambut yang masih kurang menyatu. Jadi kita rapikan lagi kalau diperlukan. Kita lihat durasinya di sini 7 menit ya sahabat. 7 menit, dan insya Allah ini adalah cara yang paling mudah dan biasa saya lakukan ketika ada customer saya, entah itu gemuk wajahnya atau sedikit kurus. Pokoknya biasanya kalau ada customer yang minta cepak, saya langsung menggunakan gun nomor 2 close, langsung saya tarik menuju ke atas. Jadi ke atasnya, untuk bagian atas itu gak usah kita lengkukkan, langsung kita naikkan ke atas saja. Terusnya kita potong pada rambut atas ya sahabat. Jadi di sini customer saya tidak minta terlalu pendek. Jadi metodenya sahabat bisa dari depan seperti saya ini, maupun dari belakang ataupun dari samping. Bisa cross check ya sahabat, di video-video saya sebelumnya ada beberapa cara ya, namun biasanya saya lebih suka dari depan ya. Kalau ada teman-teman yang kurang setuju dengan cara ini, mungkin menghalangi pandangan customer, ya silahkan, nggak apa-apa. Yang penting customer saya biasanya ya alhamdulillah ini masih kembali ke tempat saya yang biasanya potong ke tempat saya. Jadi untuk pemotongan saya dari depan itu bukan karena bukan kebetulan, memang ada sesuatu yang harus saya begitukan, sesuatu yang harus saya kerjakan dari depan. Yaitu kenapa? Karena biasanya kalau saya potong, kalau saya sendiri ya, kalau potong di tempat orang itu, kalau saya pulang itu biasanya yang saya lihat itu dari bagian samping, kanan kiri maupun depan. Jadi kita bisa lihat, oh depannya
segini yang sesuai. Jadi itu bisa buat acuan bagi sahabat semuanya yang masih belajar. Terus saya potong pada bagian samping ya sahabat. Jadi di sini saya berkomunikasi dengan customer saya. Jadi awalnya ini saya buat sedikit flat top ya sahabat. Langsung menuju ke atas pada bagian samping kanan kiri maupun belakang. Namun pada akhirnya customer saya minta sedikit melengkung. Jadi itu metodenya. Saya nggak dari samping. Kalau dari samping biasanya saya mencari lurus depan maupun lurus depan dan belakangnya. Ataupun kita rapikan rambutnya masih menonjol sedikit. Jadi di sini ya gambarnya nggak sesuai ya, karena juga dipegang oleh customer saya ya. Terusnya ya, di sini saya letakkan HP saya ya, karena juga kasihan customer saya, karena juga saya nggak memakai tripod ya sahabat. Jadi di situ setelah saya bersihkan, kita rapikan lagi, kita semprot lagi untuk memberikan efek apakah sudah sesuai atau belum. Ya, kita harus komunikasi ya sahabat. Komunikasi itu penting sekali. Jadi di sini ternyata customer saya tanya pada bagian atasnya itu sudah sesuai, sudah cocok dengan permintaannya. Namun pada bagian samping dia ini minta sedikit melengkung. Jadi saya rapikan dulu ya. Kita buat efek melengkung, usahakan dari atas ya. Dari atas samping dulu. Terus samping ke bawah. Jadi metodenya yang biasa saya lakukan adalah seperti itu. Jadi sisirnya, jadi kuncinya itu disisir. Terus bagaimana cara mengaplikasikannya, bagaimana caranya menggunakannya, ini nanti ya kita harus pakai insting, keyakinan, insting, dan perkiraan. Jadi komposisinya itu harus sesuai. Jadi bagi sahabat yang mungkin sudah ada bakat memotong, entah itu dari orang tua, dari sanak keluarga, itu sangat membantu sekali ya. Jadi bakat, kalau nggak bakat itu juga kalau belajar cepat bisanya ya tetap beda, lebih cepat orang yang berbakat. Kalau diperlukan kita menggunakan sisir tegak ya, sisir tegak untuk menghasilkan kesesuaian. Oh, maaf ya sahabat, maaf ya. Di sini tuh saya lebih gimana? Lebih ke flat topnya. Nah ini yang ini ya. Ini baru permulaan, dia minta sedikit melengkung. Saya lihat kok durasinya masih 13 menit. Jadi ya mulai ini customer saya minta sedikit melengkung. Kita cross check lagi, rambut yang masih menonjol kita potong. Ini tanpa editan ya sahabat, yang untuk video yang akhir-akhir ini. Dan nanti saya hilangin suaranya karena ada bacaan kirok ya. Saya sangat hati-hati supaya tidak terkena klaim hak cipta. Jadi baik sekali ya sahabat kita yang dulunya juga kesulitan memotong cepak kotak atau cepak flat top, itu sangat kesulitan biasanya. Namun sekarang saya lebih suka ketika ada orang yang minta pemotongan cepak. Saya sangat suka sekali dengan orang yang minta potongan plontos
atau pendek rata itu saya sangat suka sekali. Jadi tekniknya sama ya sahabat. Untuk hasil flat top cepak kotak dengan cara agak melengkung ini juga sama. Intinya apa? Intinya di sisir. Jadi sisir itu kita buat patokan. Kita buat patokan supaya hasilnya sesuai antara bagian kanan dan kiri. Jangan sampai kalau customer kita minta bagian samping melengkung, itu jangan sampai beda antara yang kanan dan kiri, itu beda. Jadi usahakan sahabat harus mempunyai jiwa seni, insting yang kuat, dan pengalaman yang sudah banyak. Jadi sangat membantu. Ya, kalau perlu kita potong rambut yang ada atau yang masih menonjol. Terus jangan lupa juga bantuan kaca sahabat ya. Sahabat harus peka, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, usahakan kalau ada bantuan kaca ya digunakan. Kita lihat kaca, ternyata di kaca kok kurang begini, harus kita potong. Oke sahabat, semoga pembahasannya bermanfaat kepada kita semuanya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.